Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilal Bahalwan dan hari ini saya akan mereview buku karya Ustadz Ahmad Salim Mahfud dengan judul Riba dalam Perspektif Islam dan Kepastian Hukumnya. Buku ini cukup tipis, hanya setebal 85 halaman dan ini diterbitkan baru pada tahun 2020 oleh penerbit Risalah Gusti. Meskipun ini adalah buku hukum, tapi gaya bahasanya cukup ringan, sehingga orang-orang awam pun sangat memungkinkan untuk membaca, mengikuti alur, dan memahami buku hukum tentang riba ini. Adapun buku ini terdiri dari 7 bab yang diawali dari definisi dan diakhiri dengan kesimpulan. Pada terbitan baru kali ini diberi pengantar oleh dosen dari Universitas Airlangga Surabaya, Bapak Suherman Rosyidi. Nah, dari pengantarnya saja saya mendapatkan fakta-fakta baru yang cukup menarik nih bagi saya, yaitu bahwa Bank Indonesia yang didirikan pada tahun 1951 adalah hasil nasionalisasi dari De Bank yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 24 Januari tahun 1828. Begitu juga dengan Algemeen Volkskredietbank yang kemudian dinasionalisasi menjadi BNI. Nah, pada pengantar kali ini Suherman Rosyidi memberikan argumentasi bahwa pada zaman Khulafaur Rasyidin sampai dengan kekhalifahan Turki Utsmani, praktik riba tidaklah terlihat. Meskipun ada, itu pun sangat jarang. Dan bagi orang-orang yang melakukan praktik riba, hukumannya sangat berat. Salah satu khalifah Turki Utsmani, Ertugrul Ghazi, bahkan menghukum anaknya Kunduz yang terlibat dalam praktik riba. Di Indonesia pun, persepsi masyarakat terhadap praktik riba sangatlah buruk. Itu terrepresentasi dari buku cerita karya S. Hamid Tarja yang berjudul Api di Bukit Menoreh. Dalam novel itu, S. Hamid Tarja menggambarkan bahwa bagaimana persepsi masyarakat, bahkan dari kalangan menengah sampai ke bawah, terhadap praktik riba sangatlah buruk. Nah, persepsi buruk masyarakat terhadap riba mulai tergeser sejak kedatangan Belanda. Kolonial Belanda memperkenalkan konsep bank kepada masyarakat. Itu terlihat dari tadi De Bank didirikan, Algemeen Volkskredietbank didirikan, dan bank-bank yang lain. Dengan juga memperkenalkan konsep keuangan yang bergantung pada bank, yang kemudian di situ muncul bunga yang padahal itu adalah sebuah riba. Ditambah dengan pelajaran-pelajaran perhitungan bunga dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi. Fix sudah, bunga atau riba semakin terasa familiar, semakin terasa biasa saja, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Terhadap buku ini, Suherman memberikan apresiasi yang tinggi karena sepengetahuan dia hanya ada 5 buku yang membahas riba dari segi hukum Islamnya. 5 buku itu adalah: pertama, buku karya Ahmad Hasan yang berjudul Riba. Yang kedua adalah buku karya Imran N. Hussein yang berjudul The Prohibition of Riba in the Quran and Sunnah. Yang ketiga adalah buku karya Muhammad Thalib yang berjudul Riba, Bunga Bank dan Persoalannya. Yang keempat adalah buku karya Yusuf Qaradawi yang berjudul Fawaidul Bunughiyah Riba al-Haram. Dan yang kelima, buku ini. Oke, kita langsung menuju bab yang pertama. Nah, ternyata dalam buku ini disebutkan bahwa riba tidak hanya dilarang oleh ajaran agama Islam. Dalam ajaran agama Nasrani dan Yahudi disebutkan tentang riba dan dinyatakan terlarang. Itu ada di kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Ulangan, dan Injil Lukas. Namun menurut Al-Quran, bangsa Yahudi melanggar ajarannya sendiri dan mempraktikkan riba. Itu ada dalam penjelasan di Al-Quran, surat Al-Baqarah, Al-Ma'idah, dan An-Nisa. Soal hukum riba secara singkat haram.
dan tidak ada perdebatan di dalamnya. Soal riba bukan masalah khilafiyah. Secara qat'i hukum riba adalah haram. Lalu pada bab kedua, penulis menjelaskan dan memberikan jawaban terkait pembenaran yang dilakukan oleh para pemboleh-pemboleh riba dan pasal berlipat ganda yang ada di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 sampai 131. Jadi, orang-orang yang membolehkan riba mengacu pada Quran Surat Ali Imran tersebut. Di situ terdapat pasal berlipat ganda yang mana berujung pada penafsiran bahwa penambahan nilai terhadap pembayaran hutang itu dibenarkan dan tidak termasuk ke dalam riba kalau penambahannya tidak sampai 10%. Jadi kalau penambahannya hanya 1%, 3%, 5%, hingga 9% itu tidak termasuk riba. Malah ada yang menggunakan dalil berlipat ganda ini dengan nilai yang lebih. Ia mengatakan bahwa selama penambahannya itu tidak sampai 2 kali lipat, maka itu tidak dapat disebut riba. Nah, dalam buku ini Ustadz Ahmad menjelaskan dengan menukil beberapa pendapat dari para mufassir yang berkesimpulan bahwa berapapun penambahan nilainya, meskipun itu hanya Rp1 atau berapapun ada penambahan sedikit sekali, itu termasuk riba. Adapun soal berlipat ganda, bukan kata berlipat ganda itu merupakan sebuah prasyarat hukum, tapi makna berlipat ganda di sini adalah penjelasan atas penambahan nilai dari pembayaran hutang. Dan juga makna berlipat ganda di sini memberikan penjelasan terkait bagaimana orang-orang pada zaman dahulu melakukan praktek riba dengan berlipat ganda. Dan berlipat ganda itu merupakan sebuah imbalan dari penangguhan pembayaran hutang. Jadi seperti ini, oke, kamu sekarang waktunya membayar hutang, tapi karena kamu sekarang belum mampu membayar hutang, tidak apa-apa, kamu bayarkan saja bulan depan, tetapi ada penambahan nilai 2 kali lipat. Nah, berlipat ganda yang dimaksud adalah penjelasan terkait fenomena-fenomena itu pada zaman dahulu. Adapun Ustadz Ahmad terkait dengan berlipat ganda ini menukil dari 14 pendapat mufassir. Bab ketiga yaitu tahapan pengharaman riba. Jadi ada 4 tahap riba kemudian diharamkan secara mutlak. Jadi dalam pengharaman riba terdapat 4 tahap, dan ini sama seperti pengharaman khamar yang juga 4 tahap. Tahapan pertama adalah pendahuluan yang bersifat sindiran, yaitu sebagai syarat kepada umat muslim agar menjauhkan diri dari perbuatan riba. Itu ada dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Tahapan kedua adalah reaksi dari bagaimana orang-orang Yahudi pada zaman dahulu itu melakukan praktek riba. Dan di dalam ayat ini sudah dinyatakan bahwa riba hukumnya haram. Ini ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 160. Tahapan ketiga adalah pelarangan terhadap riba yang keji. Ada di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 dengan makna berlipat ganda itu. Tahapan terakhir ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Di sini disebutkan dan dinyatakan dengan tegas bahwa riba apapun bentuknya dan ukurannya haram hukumnya. Bab keempat membahas soal riba dalam perbankan. Dalam bab ini Ustadz Ahmad selaku penulis menukil pendapat dari Ustadz Muhammad Abu Zahra dan Imam Syekh Shaltut. Keduanya menyatakan bahwa bunga dalam bank adalah haram, termasuk bunga tabungan itu haram hukum. Bab selanjutnya yaitu bab 5 hanya berisi 2 halaman. Dalam bab ini penulis menyatakan dan menegaskan bahwa argumentasi yang tertuang dalam buku ini menggunakan dalil-dalil yang kuat, bukan hanya karena ulama-ulama yang diambil dan yang dinukil itu masyhur dan terkenal. Karena ulama tenar sekalipun, jika pendapatnya bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih dan kuat, maka ulama tersebut dapat dikatakan salah. Pada bab ke-6, Ustadz Ahmad menyebutkan beberapa hasil ijtihad para ulama yang sedang berkumpul
Yang pertama ada dari Majma' al-Buhud al-Islamiyah yang diselenggarakan di Kairo pada tahun 1965. Yang kedua adalah Majma' al-Fiqh al-Islami yang berlangsung di Jeddah pada tahun 1985. Yang ketiga masih dari Majma' al-Fiqh al-Islami yang diselenggarakan di Mekah pada tahun 1406 Hijriah. Yang keempat ada dari keputusan Dewan Hizbah Persis Persatuan Islam yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1412 Hijriah. Yang ketujuh terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah riba haram apapun bentuk, ukuran, dan alasannya. Jika ada penambahan nilai dari sebuah hutang, maka itu termasuk riba dan haram hukumnya. Dan permasalahan riba bukanlah permasalahan khilafiyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.